rekan-rekan sekalian, hari ini saya akan mewakili teman-teman kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai metode dialektis tematik. Kita akan masuk pada pengertian metode dialektis tematik. Metode dialektis tematik adalah salah satu metode yang dipakai untuk menggali dan membingkai pemahaman mengenai teologi Perjanjian Lama. Jadi, metode dialektik tematik ini adalah salah satu metode yang dipakai untuk menggali dan membingkai pemahaman mengenai teologi Perjanjian Lama. Nah, rekan-rekan sekalian, metode ini muncul pada akhir tahun 1970-an. Dialektis adalah proses penalaran yang berusaha mencari solusi antara ide-ide yang berbeda, sedangkan tematik sendiri berarti tema-tema yang akan digali untuk menemukan teologi dari tema-tema tersebut. Selanjutnya kita akan mengambil kesimpulan mengenai metode dialektis tematis, yaitu suatu metode penafsiran Alkitab, terutama Perjanjian Lama, yang memperhatikan hubungan antara tema-tema yang berbeda dalam Alkitab atau dalam teks Alkitab. Ketika kita mempelajari mengenai metode dialektis tematik ini, tentu ada tokoh-tokoh yang berada di balik metode ini. Yang pertama itu ada W. Brueggemann, yang merupakan pencetus dari metode dialektis tematik ini. Brueggemann ini melihat suatu keagamaan dalam metodologi teologi Perjanjian Lama sehingga ia mengusulkan suatu relasi tematik dan dialektik. Brueggemann ini mengutip karya dari ketiga tokoh kenamaan, yaitu S. Terrien, C. Westermann, dan Paul Hanson, yang masing-masing tokoh ini memiliki sistem atau menggunakan sistem dialektikal tersendiri. Dialektikal Terrien adalah etika atau estetika, dan Westermann adalah pembebasan atau berkat, dan Hanson adalah theological atau kosmosikal. Berdasarkan ketiga dialektikal tersebut yang disampaikan oleh ketiga tokoh tadi, Brueggemann ini kemudian mengemukakan dialektika mengenai pemeliharaan atau pemilihan. Brueggemann ini berpendapat bahwa dialektikanya lebih luas dari ketiga dialektika ketiga tokoh tersebut. Selanjutnya mari kita memperhatikan pandangan dari ketiga tokoh tersebut. Yang pertama, pandangan dari Terrien. Terrien ini menyampaikan bahwa realitas kehadiran Allah ini merupakan pusat dari iman yang alkitabiah dan setiap hal lainnya bergantung pada itu. Hal ini memberikan kesinambungan antara historikal perjanjian yang estetika dalam materi Amsal dan Mazmur. Berikutnya pandangan dari Westermann. Westermann ini ternyata memiliki pandangan yang berbeda dari Terrien. Westermann berpandangan bahwa teologi Perjanjian Lama itu didasarkan pada sejarah tradisi, dan ini hampir memiliki persamaan dengan teologi yang disampaikan oleh von Rath. Akan tetapi Westermann sendiri menolak prinsip menceritakan kembali dalam bentuk sastra. Yang selanjutnya kita akan mempelajari secara bersama-sama mengenai metode atau cara kerja dari metode dialektis tematik. Yang pertama, cara kerja dari metode ini yaitu menghubungkan dua tema yang berbeda dalam kitab Perjanjian Lama untuk membingkai teologinya. Jadi, tema-tema yang ada dalam Perjanjian Lama yang berbeda itu akan dibingkai atau akan dihubungkan untuk memperoleh suatu metodologi atau memperoleh teologisnya. Dan yang kedua, menganalisis tema dan mengidentifikasi kontradiksi. Jadi, antara kedua teks atau kedua tema yang berbeda itu tentu memiliki kontradiksi, dan oleh karena itu metode atau cara kerja dari metode dialektis tematik ini akan berusaha untuk menganalisis tema dan mengidentifikasi kontradiksi atau pertentangan yang ada antara kedua atau antara tema-tema yang ada dalam Perjanjian Lama. Selanjutnya kita akan masuk pada skema atau pola daripada metode dialektis tematis. Yang pertama, identifikasi tema, kontradiksi. Hal ini juga sebenarnya memiliki persamaan dengan cara kerja tadi, karena kembali di sini dijelaskan mengenai identifikasi tema, kontradiksi. Jadi tema-tema yang ada dalam Perjanjian Lama itu memiliki kontradiksi atau perbedaan-perbedaan, tetapi akan berusaha untuk dihubungkan agar tema-tema tersebut dapat memperoleh bingkai teologisnya.
Dan yang berikutnya menganalisis ketegangan. Jadi seperti juga pada penjelasan yang pertama mengenai identifikasi tema kontradiksi, analisis ketegangan juga ini akan berusaha untuk menghubungkan ketegangan-ketegangan yang ada dalam tema-tema yang berbeda tersebut. Yang berikutnya mengenai sintesis. Sintesis ini akan berusaha untuk merujuk tema-tema yang berbeda tersebut menjadi satu kesatuan, dan dengan sintesis yang ada maka tema-tema tersebut akan memperoleh yang namanya aplikasi teologis, yaitu bagian keempat, di mana teks-teks yang berbeda atau tema-tema yang berbeda tersebut akan diaplikasikan dalam konteksnya. Dan lebih sederhananya, pada bagian aplikasi teologis ini, tema-tema yang berbeda atau yang memiliki kontradiksi tadi akan berhadapan dengan yang namanya kontekstualisasi, atau disejajarkan dengan apa yang menjadi konteks kehidupan manusia. Baik, rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan melihat contoh yang akan membantu kita untuk lebih memahami mengenai metode dialektik tematik ini. Contoh yang pertama yaitu tema pembebasan atau penebusan dalam kitab Keluaran dan kitab Yesaya. Yang kedua, tema keadilan dan kasih Tuhan yang terdapat dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18 dan dibandingkan dengan Amos 5 ayatnya yang ke-24. Yang ketiga itu tema ketaatan dan pembebasan yang terdapat dalam Keluaran 14 dan Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai 3. Kita akan melihat tema pembebasan atau penebusan dalam kitab Keluaran dan kitab Yesaya. Tema pembebasan dalam kitab Keluaran menceritakan tentang proses pembebasan bangsa Israel ketika mengalami perbudakan di tanah Mesir, dan dalam kitab Yesaya menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel mengalami pembebasan dari pembuangan di Babel. Yang berikutnya, tema keadilan dan kasih Tuhan dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 dibandingkan dengan Amos 5 ayatnya yang ke-24. Tema keadilan dan kasih Tuhan dalam kitab ini menggambarkan perbedaan di mana Yesaya pasal 1 ayat 18 menceritakan tentang keadilan dan Amos pasal 5 ayat 24 mengenai kasih Tuhan. Jadi di dalam tema keadilan dan kasih Tuhan ini terdapat pertentangan atau terdapat perbedaan, di mana tema keadilan dan kasih Tuhan ini sebenarnya sangat sulit untuk dipertemukan, tetapi ketika kita belajar metode dialektik tematik, maka kita akan mempertemukan antara tema keadilan dan kasih Tuhan ini. Yang berikutnya mengenai tema ketaatan dan pembebasan. Tema ketaatan dan pembebasan ini adalah dua hal yang sebenarnya juga sulit untuk dihubungkan, tetapi ketika kita mempelajari metode dialektik tematik ini, kita akan menghubungkan tema ketaatan dan pembebasan ini. Demikian yang dapat saya presentasikan dalam pembahasan mengenai metode dialektik tematik. Kiranya ini dapat menolong kita semua untuk dapat memahami mengenai metode dialektik tematik ini. Terima kasih.